Yang mana, Bu? Yang Kolom yang itu apa? peak. Heeh. Itu Ini, artinya apa? peak apa ya, ininya ya, puncaknya, puncak dari Hmm, apanya? Coba ada yang mau bantu silahkan. Nah ini sambil interpretasi data kita ya. Ada ya, yang mau Bu. bantu siapa? Yang kolom A itu artinya apa? Atau parameter apa sebetulnya? Tidak harus Yasriza ya, boleh yang lain. Kolom A itu apa? Coba lihat ke bawah, coba lihat ke bawah, ke baris di bawah baris 22 apa? Terus ke bawah. Baris dua Oke, puluh jadi kira-kira kolom A itu apa? Wave number bukan, Bu? Yes, ya. Jadi wave number ya, wave number ya satuannya adalah apa? Wave number itu satuannya Sentimeter pangkat 1. centimeter pangkat 1. Oke, bagus ya. Jadi sumbu X-nya dibuat dari wave number ya, dari kolom A. Oke. Nah, sekarang kolom B-nya apa? Atau sumbu Y-nya apa ya, supaya tadi sumbu X kita sudah dapat, kemudian sumbu Y-nya apa? Persen transmittance. Persen transmitan. Ada di mana sumbu Y? Ada di mana di situ persen transmitan? Kemarin waktu dengan Bu Ririn, yang kalian minta itu apakah persen transmitan atau persen absorban? Masih ingat ya kemarin yang diminta ke Bu Ririn persen transmitan atau persen absorban? Nah, ini kalian harus Bu, tanya ya. nggak ingat. Ya, halo? Iya, Bu, mohon maaf, saya pribadi nggak ingat, Bu, kemarin apa yang Oke, nah jadi ini kita kita belum tahu ya. Jadinya ini persen transmitan atau persen absorban, kita masih belum paham ya. Jadi nanti kalian harus tanyakan ke Bu Ririn. Oke, anggap saja ya. Coba sekarang kita coba ya salah satu saja nih, salah satu sampel X saja kita coba. Sumbu X-nya adalah kolom A, sumbu Y-nya adalah kolom B. Coba kita lihat polanya dulu. Mungkin kita bisa tebak apakah dia merupakan absorban atau transmitan. Silahkan dicoba ya, karena kan beda itu polanya ya antara absorban dan transmitan. Coba disilahkan sumbu X-nya adalah A, sumbu Y-nya adalah B. Tapi nanti tolong ya ke Bu Ririn ditanyakan ya. baik, Bu. Berarti yang A dan B. Ya, silahkan A dan B dibuat. Chart. Oke. Sepertinya bukan yang itu ya bentuknya ya. Oh, bukannya ini ya, Bu? Bukan yang itu coba. Yang itu saja yang apa? Yang dot-dotnya yang tidak ada coba ya, Yang ini, coba oh bukan, yang mana ya kira-kira? ini, Oke enggak ya itu dulu. Oke itu dulu, satu. ini aja. Nah oke, nanti kita coba lagi kemudian yang mana lagi kira-kira ada kemungkinan bahwa dia merupakan, respon ya, merupakan respon, itu berarti satu lagi adalah yang intensitas atau yang area, coba kita lihat yang area. Mhm. Area itu satu ya, simpan aja dulu. Ya, Nah, Bu. kita coba Yang hubungkan area, antara yang area, nah area dan peak ya, kita coba. Nanti kalian coba-coba itunya, coba-coba apa namanya, coba-coba membuat ya, yang mana yang bisa kita gunakan ya, oke. ya, Bu. Untuk transmitan atau absorbansnya ya, antara A dan F.
Ya, Bu. A-nya sebagai sumbu Self X, data dulu. F-nya sebagai sumbu Y. X-nya Lihat X X-nya yang A ya, Bu? A, ya X-nya A. Oke. Ah, Nah, ini kan terlihat tidak ada, apa ya, tidak ada pik-pik yang bagus ya, tidak ada pik-pik yang menunjukkan pada, panjang gelombang pada bilangan gelombang tertentu ya, berarti ini sudah ya? Oke, sudah diokekan belum? sebentar. Oke, coba kita lihat. Nah, Nah, ini kan, bukan seperti ini ya biasanya ya. Oke, jadi kemungkinan ya tadi kita menggunakan intensity ya, lihat yang bawah ya, kita lihat yang bawah, ini yang bawah itu tadi gambarnya mana tadi? Ini, yang gambar yang tadi yang sebelumnya. Oke, nah dicoba saja yang mana yang merupakan absorban, yang mana yang merupakan, transmitannya ya. Dan nanti oke, tadi yang oh tadi hilang ya dia ya? Ah, oke, iya, nah Bu, ini nih dia nih nggak nih tahu dia nggak nih. kelihatan lagi. Oh, Mmm, oke. tadi. Ya. Mmm, Nah, ini ya jadi ini kelihatannya, seperti absorban kalau seperti ini ya, kelihatannya absorban ya karena, dia, seperti ini modelnya ya, bukan transmitan kelihatannya nih absorban. Tapi tolong minta lagi sama Bu Ririn ya, apakah kemarin yang dikasihkan ke kita itu absorban atau transmitan ya. Oke, baik ya. Nanti dari sini kalian, lihat ya ada di mana pik-piknya, oke. Ada di panjang gelombang ada di bilangan gelombang berapa, contohnya yang antara berapa tadi 1.500 sampai 2.300 itu kira-kira apa ya. Kemudian lihat dari tabel yang ada di, eee, apa namanya, panduan ya, yang ada di panduan, dia tipe dari sinyalnya itu apa ya, apakah stretching atau apa, itu nanti lihat dari sana ya. Apakah dia yang modelnya lebar atau dia yang modelnya yang sharp ya, atau yang tajam, kalian lihat dari sana ya. Tapi sebelum itu sekali lagi, mohon ditanyakan ke Bu Ririn ya, mohon ditanyakan ke Bu Ririn, nah ini kira-kira, kemarin apa namanya, rekamnya itu bentuknya apa. Tapi kalau dari sini sih, kalau dari kelihatannya ya, ini adalah kelihatannya, absorban ya, bukan transmitan begitu ya. Kalau transmitan katanya biasanya lebih banyak ke apa namanya, lembah-lembahnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang berikutnya sebentar ya. Oke, jadi maaf, ada gangguan sedikit. Jadi nanti tolong ya ke Bu Ririn, ya ditanyakan betul apakah dia transmitan atau absorban untuk, yang direkam atau yang direkod oleh Bu Ririn ya. Overlay antara semua sampel.
sampel X, sampel Y, sampel kopi jagung, standar kafein, ya, dan, kopi robusta. Ya, sekarang kita coba, sampel yang lain, tadi sampel X kan ya, sekarang kita lihat kopi jagung, atau mungkin kopi robusta dulu ya. Kopi robusta dulu sekarang kita lihat polanya seperti apa, Robusta. sama ya, Iya, Bu. peak sama intensity. Iya. Agak mirip sama tadi sampel X kayaknya. Oke, ini agak mirip ya? Iya, Bu. Oke, itu tadi sampel X. Oke, sekarang lihat kopi jagung. Nanti kita sandingkan. Kalau bisa itu nanti dibuat overlay. Overlay itu sumbu X-nya satu, sumbu Y-nya banyak. Mungkin nggak seperti itu? Oh, Oke, sementara aja nggak usah di-overlay dulu karena agak susah tuh biasanya mempas-pasnya gitu ya. iya, Bu. Sekarang nanti kita buat kopi jagung, standar kafein, kopi robusta, sampel X, sampel Y, itu nanti di-overlay sumbu X-nya sama tapi sumbu Y-nya beda-beda kan sumbu Y-nya banyak berarti kan ya? Iya, Bu. Maksud saya sampelnya banyak gitu, di sumbu Y itu sampelnya banyak. Jadi nanti digabung yang kopi ya, Bu, yang Yes, yes semua ya, kopi iya, jagung, standar kafein, kopi robusta, sampel X, sampel Y itu nanti digabung semuanya. Jadi iya, kalian lihat ya, kalian tebak sampel X dan sampel Y itu apa berdasarkan fingerprint yang kalian dapatkan dari sini ya. Oke. Kita mau coba dulu kopi jagung sama disandingkan gitu ya, meskipun belum di overlay. Coba disandingkan dulu kopi jagung, kemudian kopi robusta. gambarnya aja dulu ya, Bu, di Ya, gambarnya aja dulu. oh, ya. Mudah-mudahan waktu kita sempat nih ya mencoba untuk mereka-reka. Oke, ini apa nih? Tadi apa ya, kopi jagung yang ini. Oke, kopi jagung. Kemudian berikutnya kopi robusta. Oke, ingat-ingat aja ya. Karena saya ingatannya agak pendek, jadi tolong ini yang lebih muda, tolong diingat-ingat ya. Nah, itu dikasih nama ya. Ya, Bu. Dikasih nama. Saya mah pengingatannya pendek. Ya, Bu. Hmm, Oke. kopi jagung. Ya. Bu Ririn tidak memberikan itu ya, tidak memberikan apa namanya hasil PDF-nya ya? Iya, Bu, cuman yang Excel, Bu. Baru yang Oke, Excel. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini kopi robusta, kopi jagung, terus kemudian apa lagi? Sampel X, sampel Y. Sampel X, sampel Y. X, oke. Oke. Nah, sekarang di apa namanya didekatkan. Coba kita lihat ya. Nah, kafein oke lah nanti aja kafein tapi nggak apa-apa pastikan di situ ada gugus kafein ada di mana gitu ya atau kafein sekalian deh standarnya kafein. Sampelnya nanti nggak usah ya, sampel X aja salah satu ya. Kafein kita coba lihat. Nah, beda sekali ya jadinya ya. Itu kafein ya. Ya, standar. Nah, karena dia murni ya, jadi seperti itu. Oh, ah, ya. Udah, Bu. Oke, coba ada yang bisa menebak, ada coba mulai diidentifikasi kira-kira sampel X, sampel Y itu miripnya kemana? Kalau dari gambarnya mirip sama kopi jagung, Bu, kalau yang sampel X. Hmm. Karena yang di 2.500 ini lebih tajam. Hmm. Jadi mirip kayak Mhm. kopi jagung.
sedangkan yang robusta ini agak, Di mana 2.500 ya? Oke, di 2.500, ternyata kopi robusta itu lebih tajam, gitu ya? iya, Bu, di kopi jagung, Bu, lebih tajam. Jadi kayak mirip sama Sample X. Oke, jadi, eee, antara kopi jagung dengan Sample X itu lebih mirip ya, lebih mirip begitu ya? Oke, nah kemudian untuk kopi robusta, kita lihat mana lagi, bedanya di mana lagi? Di situ satu, kemudian, mana lagi yang berbeda? Ini kafein beda sendiri ya, beda sekali ya dia ya? Standar kafeinnya iya, Bu, Kadar kafeinnya beda sekali gitu ya jadinya, karena dia kenapa coba? karena Mengapa dia standar murni ya, kafein ya murni, betul ya, karena dia kafein itu murni ya. Jadi mhm. sekarang kita lihat, dia sangat, berbeda ya itunya, apa namanya, polanya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, eee, di mana letak yang kafein yang paling kiri, itu tergambar tidak di kopi jagung, kopi robusta, di sampel itu paling keriting sebelah kiri ya, lihat ya. Gimana, Bu? Maksudnya maaf maaf, Bu. Yang paling kiri itu kan kelihatan di kafein tuh paling keriting ya? Kafein. Oh, iya di Iya sini. ya, paling keriting ya. Kira-kira itu kalau di kopi robusta, kemudian di kopi jagung, dan di sampel X itu ada tidak daerah itu sebetulnya? Ada, cuman tidak Ada, cuma setinggi intensitas mhm, ya. Intensitasnya ternyata ya, ternyata konsentrasi senyawa juga ada pengaruhnya terhadap intensitas. Nah, itu satu juga yang mesti kalian pelajari dari sini. Untuk senyawa murni, ternyata intensitasnya bisa lebih tinggi, tetapi ketika merupakan campuran, ternyata intensitas di daerah-daerah serapan itu tidak, apa namanya, tidak terlalu terlihat begitu ya, atau kecil ya, atau intensitasnya itu kecil ya. Jadi itu ternyata pengaruh, meskipun ada ya, bukan berarti tidak ada. Kalian lihat ya di paling kiri itu ada ya. Kemudian nanti, dilihat lagi di mana yang menurut kalian sisi-sisi yang atau titik-titik ya serapan ya atau sinyal yang bisa mengidentifikasi atau mengarahkan kalian untuk bisa menebak ini fingerprinting sampel kita yang unknown itu lebih dekat ke mana ya. Kemudian, nah mungkin sebelum itu tolong dibahas ya, ditabulasikan. Nanti di tabel sumbu X, ya, di tabelnya itu, sumbu X-nya itu, kalian masukkan di dalam kolom yang pertama, sumbu Y-nya itu, ya, sumbu Y untuk sampel kopi Arabica, kopi Robusta, sampel X, standar kafein, dan sampel Y, itu kalian masukkan, ya, di, kolom berikutnya, gitu ya, sehingga kalian bisa mengidentifikasi untuk masing-masing sampel itu di bilangan gelombang mana saja ada sinyal, ya, ada sinyal, ya. Sekali lagi ini bentuknya, bisa jadi ini, mungkin juga ini transmitan ya, karena lembah-lembahnya banyak ya, setelah saya perhatikan lagi nih lembah-lembahnya banyak, tapi sekali lagi tolong ditanyakan ke Bu Ririn, apakah, memang dia memberikan transmitan atau absorban. Kalau absorban biasanya lebih, apa ya namanya, lebih, tidak banyak lembah-lembah begitu ya, tolong ya. Tapi ketika kafein kelihatan nih lembah-lembahnya, kelihatan sekali gitu lembah-lembahnya ya. Oke. Nah, jadi tolong begitu ya, nanti dibuat tabel, tabel sekali lagi kolom yang paling kiri adalah bilangan gelombang, kolom berikutnya itu adalah intensitas ya, intensitas, absorban atau transmitan untuk masing-masing sampel, sehingga nanti akan terlihat tuh kalian bandingkan ya. Di dalam sampel itu dia ada sinyal pada bilangan gelombang apa saja ya, dan tentukan apakah sinyalnya itu bentuknya broad kah, atau sharp kah gitu ya, atau stretching, atau bending, atau apa, ya nanti mohon diidentifikasi ya. Kelihatannya memang sampel X ini, mirip kopi jagung begitu ya, mirip kopi jagung ternyata gitu ya. Tetapi coba lihat jagung jagung yang jagung saja, kopi jagung tuh jagung saja ya berarti ya, bulat-bulat gitu ya? Yang kopi jagung tuh berarti jagung saja kan ya?
sampelnya ya, Bu? Iya. Ada yang ingat nggak teman-teman dari yang kopi jagung kemarin? Lupa Sudah deh dikasih izin Iya, asistennya Bu, tolong ya, jagung aja. jagung saja kan ya. Nah, jagung saja kelihatannya di mana begitu ya, apakah, mana yang membedakan antara kopi dengan jagung ya? Karena kan ini kopi jagung tuh isinya hanya jagung, isinya oh, hanya jagung tidak ada kopinya. Jadi, eee, sinyal di mana yang membedakan antara jagung saja dengan kopi saja? Kalau jagung saja dengan kopi saja berarti kan kopi jagung dan kopi robusta. Nah, itu yang kopi jagung ini nggak ada tidak ada kopinya sebetulnya, hanya berupa jagung saja ya. Jadi tolong dilihat ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian melihat, ternyata mirip ya kopi jagung dengan kopi robusta di sini tidak terlihat, jauh berbeda karena, apa ya namanya tuh, ini tuh hanya berdasarkan gugus fungsi ya. Gugus fungsi bisa jadi kalian tolong bahas ya, gugus fungsi ini begini, gugus fungsi apa gitu ya yang ada di, kopi jagung sehingga kok mirip ya dengan gugus fungsi yang ada di kopi robusta ya, karena memang sampelnya benar-benar jagung, bukan kopi sebetulnya untuk yang kopi jagung ya, mohon nanti dibahas. Oke, baik ya, tapi jangan lupa nanti dibuat tabel ya, kemudian dibuat gambar yang overlay ya, sumbu X-nya satu, sumbu Y-nya, banyak data ya. Tergantung kepada jenis sampel. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang, satu lagi itu berarti MSG ya? MSG murninya mana? iya, Bu. Sebentar. MSG murni, kita lihat. Ini MSG Ya, standar. oke. Coba sekarang dilihat intensitasnya antara peak dengan intensity, ya. Sumbu A-nya peak, sumbu Y-nya intensity. Oke, nah seperti ini ya. Oke, berarti ini yang, murni ya, standar MSG. Nah, sekarang coba lihat yang, komersil, disandingkan lagi ya. Iya, Bu. Kayak dia kegabung otomatis, Bu. Entar, saya Alhamdulillah. bisa Nah, itu kalau saya kegabung bisa kayak otomatis gitu. tuh kelihatan ya. Itu gimana Iya, caranya? Yang tadi ya, nggak tolong tahu ya. kegabung, tapi tiba-tiba waktu dikontrol pasta jadi kegabung. Oke, yang tiba-tiba itu bagus ya. Oke. Jadi sekarang mana yang MSG yang, komersil, mana yang murni? Yang murni itu yang ini, Bu, yang di kiri. Oke, Coba. berarti yang biru ya? Heeh. Oke, kemudian yang dia komersil yang merah ya? Eee, bentar, Bu, yang ini, yang di sebelah kanan yang MSG 1 ini udah digabung antara MSG 1 sama MSG 2. Oh, oke, dua-duanya komersil ya? Coba ada heeh, gabung tadi. Iya, Oke, Bu. baik, Tadi nggak waktu apa-apa saya nggak copy, apa-apa nggak apa-apa. Kalau bisa nanti yang saya MSG murninya juga yang MSG murninya juga di itu ya, di apa oke, namanya, digabung. Gimana lah pokoknya bisa otak-atik ya, ya coba nanti ya. bentar. Bisa bisa. Iya, Nah, Bu. sip sip. Oke oke ya. Nah, ini ternyata transmitan ya, setelah saya perhatikan ini, kelihatannya transmitan ya, karena banyak kurva-kurva yang, apa, membentuk lembah-lembah yang tajam. Jadi ini kelihatannya, transmitan ya, jadi yang dikasihkan oleh Bu Ririn. Oke, nah sekarang, mana yang murninya ya, kelihatan nggak ya yang murni itu Yang mana? murni itu yang paling ini, Bu, yang Oke paling oke itu murni, ya, kemudian untuk yang, lainnya adalah yang MSG. lainnya. Oke, nanti kan terlihat ya,
terlihat di mana perbedaannya antara yang murni dengan yang komersil ya. Kelihatannya polanya sama gitu, cuma ada pergeseran ya kelihatannya ya. Ada pergeseran puncaknya di mana ya. Oke ya. Jadi ini transmitan kelihatannya dan pergeserannya itu ada di mana? Ada di antara sampel-sampel ini ya. Di panjang gelombang 3.500 itu puncaknya bergeser ke eh, 3.750 ya kalau untuk yang komersil ya. Oke, tapi yang lainnya kelihatannya juga mirip ya, tapi antara 1 dan 2 juga ternyata berbeda ya, dengan sedikit berbeda dengan yang komersil ya. Dan yang komersil coba tolong dibahas saja nanti ya, sama seperti tadi, sumbu X-nya adalah tadi bilangan gelombang, sumbu Y-nya adalah transmitan, kemudian nanti kalau di tabel ya, nanti disebutkan tadi kolom 1 adalah bilangan gelombang, kolom 2 adalah tadi pada panjang gelombang berapa ya untuk masing-masing sampel, dan jangan lupa, mohon maaf saya lupa, dari yang sudah teridentifikasi ya, sinyalnya itu kira-kira gugus fungsinya apa ya, lupa tadi ya untuk yang kopi, gugus fungsinya apa ya. Dari tadi bentuk sinyalnya di bilangan gelombang berapa, seperti apa tipenya, kemudian nanti diidentifikasi itu gugus fungsi apa ya. Oke, baik. Nah, ini tolong nanti dibahas ya. Mudah-mudahan tidak sulit ya untuk kalian ya. Oke, baik. Kita move on ke data AAS dulu. Ya, data AAS. Data AAS sudah didapatkan dari TIN itu berupa data final ya, sayangnya ya, bukan data mentah. Nah, sementara kan kita perlu data mentah. Oke. eh Absorban dapat nggak ya tadi yang dari TIN itu, coba diperlihatkan ke saya ininya apa namanya, diperlihatkan ke saya data yang dari TIN. Siapa tadi yang saya dapat dari Mbak Eka apa ya? Apa dari asisten saya lupa. Sudah memberikan ke saya, bentuknya itu adalah PDF ya. Kalau tidak salah sudah ada konsentrasi begitu. Sebentar. Oke, silahkan di-share ya. Ya, Bu, izin saya. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah ya. Jadi nanti ini kan ini kan kalian lihat ini adalah sudah dalam bentuk konsentrasi. Sementara saya meminta kalian untuk mencari atau menghitung data ya. Oke, nah sekarang gimana caranya? Kita simulasikan saja ya. Kita simulasikan saja pura-pura data tahun lalu ya. Karena nanti kalau kalian beneran dapatkan data mentahnya, maka kalian hitung konsentrasinya ya. Kalian hitung konsentrasinya. Oke, baik, saya perlihatkan ya data yang tahun lalu ya. Oke, kalsium ya, saya punya data kalsium. Oke, sebentar. Saya punya data kalsium. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara supaya si konsentrasi ini bisa kita dapatkan? Konsentrasinya satuannya apa yang saya minta kemarin di sampel itu? Satuannya miligram per apa lupa ya? Miligram per kilogram kalau tidak salah ya. Miligram per kilogram sampel. Betul ya? Coba dilihat lagi prosedurnya. Ini satuan konsentrasi mineral. Betul? Mineral per mineral ini satuannya miligram per kilogram sampel ya. Nah, sekarang ya
di buku itu, di buku panduan kalian sudah diberikan rumus yang sangat simpel ya. Nah, di sini kita coba urai ya. Kita coba urai supaya nanti kalian terbiasa untuk mendevelop rumus sendiri ya pada saat kita melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan kurva standar. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita tahap pertama yang perlu kita cari dulu, yang perlu kita tentukan dulu tahap pertama apa? Sebelum ke sampel. Kurva Oke. standar ya, Bu? Yes, kurva standar. Nah, di sini kurva standar yang jadi sumbu X-nya yang mana? Ini katakan Konsentrasi. konsentrasi, mulai dari konsentrasi berapa? Mulai dari konsentrasi berapa? Apakah dari 0 atau mana? Mulai dari 0,2, Bu. yes, 0,2. Terus yang data 0-nya diapakan? Data konsentrasi 0-nya Untuk koreksi nanti yang untuk koreksi. Oke, bagus ya untuk koreksi. Oke. Jadi sekarang kita buat ini sumbu X-nya adalah di sini ya. Kita buat sumbu X-nya di sini ya. Oke. Nah, ini menjadi koreksi. Ya, ini menjadi koreksi semua ya. Ini menjadi koreksi ya. Oke. Oke. Nah, jadi semuanya ini bisa kita copy ya karena saya sudah berikan string ya. Jadi sekarang angkanya di sini. Ya, angkanya di sini. Oke, sekarang bagaimana? Sekarang kita buat ya, sekarang kita buat kurva standar ya. Kita buat kurva standar ya. Buat kurva standar di mana dimulai dari tadi ya. Ini adalah linear ya. Set display equation, display R ya. Oke, nah ini ya, ini adalah kurva standar kita ya. Apakah linearity-nya bagus? bagus, Bu. Dari R kuadratnya Bagus. 0,99. Yes, syarat kita adalah 0,990 ya. Oke, bagus. Oke, nah sekarang yang kedua, kita sudah punya kurva standar. Kemudian kita sekarang punya sampel ya. Kita sekarang punya sampel. Absorbansi sampelnya ada banyak nih. Ada yang mulai dari susu hingga kacang hijau ya. Kalau menurut kalian ini ya, mana data yang bagus ya dari sampel ini, mana yang data sebetulnya kurang ideal kalau kita untuk analisis. Paham kan maksudnya ya? Kenapa saya bilang kurang ideal? Yang di luar deret standar bukan, Bu? Yes, Absorbansinya. betul, betul. Di luar deret standar sehingga data-data seperti ini ya, data ini ya, data ini ya, data ini dan ini sebetulnya tidak ideal dipakai untuk perhitungan ya. Maka kalau kalian penelitian harus adjustment lagi ya. Berarti sampelnya terlalu encer ya, terlalu encer. Jadi entah itu kalian menambah sampel ya, menambah sampel, jumlah sampelnya diperbanyak gitu ya, atau misalnya ini jangan dilakukan pengenceran. Ini saya tidak tahu apakah dilakukan pengenceran atau tidak oleh TIN ya, data tahun yang lalu ya. Anggap aja ini mungkin sampelnya terlalu sedikit ya, sehingga menjadi kurang bagus begitu ya. Oke, anggap aja tidak ada pengenceran ya. Oke. Nah, kemudian kita berarti yang bagus mana? Ini bagus ya. Bagus ya ini karena masuk ke bagian dari kurva standar. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu ini sudah bagus. Nah, sekarang apa step yang berikutnya? Kita sudah tahu yaitu kurva standar sudah punya sampel yang bagus. Kemudian apa lagi? Berikutnya? Step berikutnya berarti absorbansi dari sampel dimasukkan ke persamaan. Ya. Oke.
Absorbansi dari sampel itu sebagai apa? Sebagai Y atau sebagai X? Sebagai Y. Y, oke ya. Berarti berarti sekarang kita mencari nilai X ya. Nilai X-nya berarti sama dengan ya. Ini mohon maaf saya agak pelan-pelan ya menjelaskan ini, harusnya kalian, saya yakin sih kalian sebenarnya udah bisa gitu. Cuma kita coba mohon maaf jadinya ya, harusnya kalian udah bisa semua nih ya. Cuma saya mencoba untuk bisa mengakomodir ya, karena kalian bervariasi kan ya, kalian bervariasi. Nah, anggap aja yang sudah bisa itu mereview kembali begitu ya. Anggap aja yang sudah bisa mereview kembali. Jadi saya akan pelan-pelan ya. Yang sudah bisa jangan bosan ya. Oke. Oke, ini sama dengan ini ya. Oke, jadi ini sama dengan 4 ya. 4 satuannya apa? Miligram per liter ya. Ya, karena dia ppm ya. Oke, satuannya miligram per liter karena ppm. Oke. Nah, kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat bahwa sampel kita kalau berdasarkan kurva standar itu maka adalah 4,13 miligram per liter. Itu yang ada di larutan kita ya, yang ada di larutan yang kita serahkan ke TIN ya, kita serahkan ke TIN. Saya meminta kalian menghitung ya, itu di dalam sampel yang memang yang utuhnya begitu ya. Di dalam sampel utuh yang bukan dalam bentuk larutan, di dalam sampel pangannya yang belum kita persiapkan ya, di dalam sampel pangan. Maka sekarang menjadi bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan ini kan ya? Dikali berapa? Ini masih miligram per liter, kita harus mengganti miligram per kilogram sampel. Informasi apa yang harus kita apa ya namanya masukkan ke situ? Untuk dapat miligramnya saja dulu di dalam larutan yang kita siapkan itu berapa mili kemarin menggunakan dabu takar berapa mili? 100 atau 50? 100 mili, Bu. Oke, dikali 100 mili ya. 100 mili itu berapa liter? 1000. Kan satuannya kan supaya sama ya. Ini satuan dari kurva standar itu miligram per liter. Sementara larutan kalian siapkan 100 mili, satuannya mililiter. Maka dikalikan berapa ya volumenya supaya satuannya sama. Entah itu ke liter atau entah itu ke mililiter ya. Atas sudah ke liter, maka bawah kita juga ke liter. 100 mili menjadi liter itu berapa liter? 100 mili, 0,1 100 mili ya. ini sama dengan 0,1 liter ya. Sehingga ini kita kalikan dengan 0,1 liter ya. Gitu kan ya? Kali 0,1 ya. Oke. Nah, ini kita dapatkan, maaf. Ini kayak tadi saya salah ya. Dikali 0,1. Oke. Nah, sekarang satuannya ini. Berarti ini satuannya apa tadi? Miligram ya. Sekarang sudah miligram dia. Di dalam larutan 100 mili itu yang kita punya ada 0,413228 miligram kalsium. Oke. Nah, sementara ini kita perlu menghitung ya per kilogram sampel. Berarti kalau per kilogram sampel kita harus membagi dengan apa? Sampel awal, Bu. Sampel awal. Sampel awalnya berapa? Sampel awalnya 1 berapa gram gram ya? kalau yang kemarin. 1 gram ya, 1 gram. 1 gram. Oke. Nah, 1 gram. Sementara kita
Anggap aja 1 gram pas lah ya, anggap aja 1 gram pas. Koma-komanya jangan lupa ya ketika menghitungnya. Anggap aja 1 gram sampel. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menghitung per kilogram sampel. Jadinya bagaimana caranya? Angka yang ini sekian miligram, yang di dalam total larutan yang 100 mili itu, ya, saya pengen hitung dia per kilogram sampel. Jadi bagaimana caranya? Ini dibagi dengan Dibagi ini 1000. dibagi dengan Eh, oh, dibagi 0,001. Ya, dibagi 1/1000. Karena kan ya ini 1 dibagi 1 gram per ya. 1000. Betul. Iya. Ya, kalau dibagi 1 saja itu kita hanya melihat dia per Gram. miligram per gram sampel. Ini satuannya, ini adalah miligram per gram sampel, ya. Tetapi saya meminta kalian untuk adalah miligram Miligram per per kilogram kilo. sampel. Maka ini menjadi ini ya dikali 1000 ya. Ya, Bu, dikali Betul ya? 1000. Oke ya. Jadi angkanya miligram per kilogram sampel ya, per kilogram sampel. Masuk akal nggak? Ini kalau nggak salah susu ya? Masuk akalkah susu? Nah kan gitu ya ujung-ujungnya. Masuk akalkah susu dalam setiap kilogramnya terdapat 413 miligram kalsium. Untuk mengetahui dia masuk akal atau tidak, apa yang perlu kalian lakukan? Ngecek appendix kayaknya. Appendix atau ngecek apa? Yes, ngecek di kemasan ya pertama itu. Yang kedua, karena mereka biasanya kalau susu itu menggunakan ada labelnya. Di dalam labelnya biasanya ada kalsium ya. Kemudian apalagi yang perlu kalian cari lagi informasinya? Pertama di label kemasan, yang kedua adalah di mana? Bukan appendix istilah yang pas, di mana? Ih, untuk mengecek kira-kira logis nggak sih data kita gitu? Ih, Di SNI mungkin, Bu? SNI ya atau reference ya, di reference ya. Jadi bisa di SNI atau di ya, sumber pusaka lain yang kredibel ya, yang kredibel searching ya. Cari sumber pusaka yang kredibel. Oke? Ya, jadi itu. Ya, jadi nanti kalian lihat data kalian tuh sebenarnya masuk akal nggak sih, logis nggak sih? Ya. Setelah kalian lihat, oh ini udah benar, kurva standarnya udah benar, R-square-nya udah bagus ya. Kemudian dilihat yuk absorbansi sampel kalian masuk ke dalam kisaran dari absorbansi standar ya. Setelah itu dihitung, kalau angkanya itu oke ya, angkanya udah dapat, kalian lihat, cek di kemasan, kemudian cek di referensi. Itu ya, maka kalian bisa membuat laporan seperti itu, oke? Nah, ini kasus kalau tidak ada pengenceran ya. Nah, kalau ada pengenceran bagaimana? Ada kali pengenceran. Apa yang dimaksud dengan pengenceran? Ketika sampel kalian yang 100 mili itu yang di botol itu ya, dibawa ke TIN, kan kalian tidak melakukan pengenceran kan ya? Dari 100 mili langsung aja masukin botol gitu kan ya, disaring apa namanya tuh yang disaring ke botol gitu kan ya. Itu artinya totalnya 100 mili ya. Penyaringan itu total sebelum disaring kan sudah 100 mili ya, jadi tidak masalah ya, konsentrasinya tetap sama, oke. Setelah dan sebelum disaring konsentrasi sama. Nah, kalian yang harus pastikan ke TIN, tanya sampel yang kalian di botol itu yang dibawa ke TIN, apakah mereka melakukan pengenceran atau tidak ya. Kalau melakukan pengenceran pasti mereka akan ambil misalnya dari 10 jadi 100, dari 5 jadi 50 dan seterusnya ya. Itu perlu kalian pastikan karena kalian akan mengolah data sendiri ya. Kalian akan mendapatkan absorbansi data mentah, absorbansi sampel ataupun absorbansi standar ya. Untuk absorbansi sampel perlu diverifikasi apakah datanya itu data sampel kalian dengan pengenceran atau tanpa pengenceran. Oke? Ya, kalau ada pengenceran maka tadi menjadi pengali ya. Kalau 5 itu 20 itu adalah 10 kali ya pengencerannya. 10 faktor pengencerannya ya kalau 5 ke 50 ya atau 20 faktor pengenceran jika 5 ke 100.
Oke, paham? Oke, kita bisa move on ke yang lain ya. Data satu lagi ya. Oke, baik, cukup? Cukup, Bu. Oke, baik ya. Waktu kita 10 menit lagi nih. Sekarang kita lihat yang fenolik. Mohon satu orang menampilkan datanya ya. Fenolik. Ini kalau kalian bisa menampilkan data kalian sendiri, kita olah sendiri kan bagus tuh nanti jadi contoh ya. Mana yang fenolik? Yang fenolik ini perhitungannya saya minta kalian kan waktu itu apa ya namanya? Membuat formula sendiri ya. Oke. Fenoliknya bagaimana? Waktu itu berarti kurva standarnya kita lihat. Tes itu kan tes nyali ya waktu itu ya kurva standarnya ya. Siapa yang kurva standarnya bagus? Kita lihat. Ibu, saya boleh? Oh boleh silahkan. Ibu, Oke, share screen ya, Bu? silahkan. Sudah terlihat? Oke. Nah, oke. Wah, bagus nih. Ya, kurva standarnya bagus nih. Oke, nah sekarang coba dari tadi yang saya Absorbansi Hmm, dari daerah standarnya, Bu. Oke, sekali lagi deret standar itu sebetulnya mulai dari konsentrasi berapa? Seharusnya. Apa tadi, Bu? Ya, Ibu, maaf bisa diulang? Oke, untuk konsentrasi standar seharusnya mulai dari konsentrasi berapa? Hmm, Apakah dari 0 konsentrasinya? iya, Ibu. Dari 0. Oke. Nah, begini. Jadi kita kita saya biasanya untuk kurva standar itu tidak dimulai dari 0 ya. 0 itu saya posisikan sebagai blank biasanya ya. Kalau misalkan blanko untuk mengenolkan spektrum ya. Kadang bisa jadi nanti si belangko ini saya ukur lagi gitu, dia sudah dipakai untuk mengenolkan, tapi kemudian kita ukur lagi juga, kita anggap juga dia sebagai standar konsentrasi 0. Itu bisa jadi muncul absorbansi lagi kan? Absorbansi yang muncul dari belangko itu bisa jadi 0 seperti yang kalian dapatkan ini ya, atau ada angka. Kalau 0 udah aja dianggap itu adalah Blanko, jadi tidak dimasukkan ke kurva standar. Tapi kalau misalnya kita dapatkan konsentrasi 0 ini absorbansinya tertentu, tadi misalkan 0,001 misalnya, maka 0,01 itu dipakai sebagai koreksi ya. Seperti tadi yang AS kan begitu ya, ada angkanya ternyata nih ketika 0 konsentrasinya, maka itu dijadikan sebagai koreksi ya. Itu versi saya, kalian boleh juga mencari sumber pustaka lain apakah sama atau tidak, tapi kalau saya biasanya memulai untuk konsentrasi standar itu bukan di 0, karena 0 itu saya anggap sebagai blank ya. Oke, jadi kita mulai dari konsentrasi berapa itu, konsentrasi asam galatnya? Oke. Yang 30 ya, Bu? Oke. Konsentrasi asam galatnya itu sudah dihitung betul atau belum ya? Ini saya belum cek nih. Oke, atau kita hitung mulai dulu konsentrasi asam galatnya kita verifikasi dulu deh, ya. Kenapa? Karena waktu itu gimana penyiapan standarnya? Kalau larutan stoknya itu 50 miligram standar dimasukkan ke 50 miligram standar. ya. Coba datanya 50 miligram per mili ya. Saya lupa lagi juga sebentar ya, kita lihat dulu ya itunya. Ini oke, kita lihat dulu. Itu yang belang. Kita lihat dulu sebentar. Eee, ini krisis memang. Lanjut. Lanjut. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu jangan sampai salah. Oke.
Nah, ini si standarnya karena kan modelnya agak berbeda ya. Oke. Nah, ini jadi standarnya itu ingat ya, jadi 50 miligram ya ditambah dengan air, kemudian dimasukkan ke labu takar 100 mili ya, ke labu takar 100 mili sehingga konsentrasinya berapa di situ? Ya, 500 miligram ke 100 mili ya. Oke, sebentar. Gimana ya caranya supaya saya bisa masuk ke itu? Oke. Nanti kalian sambil lihat prosedur ya. Oke. Eh Bisa kasihkan ke saya filenya ke Japri boleh? File yang ini supaya saya nanti bisa masukin perhitungan juga. Boleh, Ibu. Oke, Kirim baik. waktu ya, Bu. Oke, Japri aja. Mohon maaf Ibu, mungkin sambil menunggu izin bertanya Ibu terkait Boleh. laporannya. Oke, boleh. Berarti nanti masing-masing kelompok itu hanya membahas tentang produknya aja atau harus semuanya Ibu? Kayak misal tadi yang di Kopi dan MSG ya? iya, iya Ibu. Ya, kalau kopi dan MSG karena kan sepertinya kalau hanya membahas produknya sendiri agak sulit ya. Kenapa? Karena kita ingin membandingkan sebetulnya antara satu sampel dengan sampel yang lain. Akan membandingkan antara sampel dengan standar. Oleh karena itu, ya kelihatannya gini deh supaya memudahkan untuk kalian ya. Tolong untuk bagian identifikasi tadi gambar overlay-nya nggak apa-apa sama semua aja. Nanti saya akan menilai berdasarkan ketajaman kalian untuk melakukan apa ya namanya pembahasan ya. Untuk melakukan pembahasan, saya akan lihat dari situ. Tetapi untuk datanya silahkan diolah barengan ya. Tadi ada 2 data ya. Ada dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk gambar ya. Yang gambar overlay, yang tabel tadi mulai dari bilangan gelombang, kemudian juga respon untuk masing-masing di bilangan panjang gelombang itu ada atau tidak, begitu ya. Kemudian gugus fungsi yang teridentifikasi oleh kalian dari bilangan gelombang tersebut. Pokoknya cari bagaimana orang melakukan pelaporan untuk data FTIR ya, cari seperti itu ya dari publikasi orang. Nah, itu susah kalau hanya satu-satu. Jadi mohon untuk bagian itu kalian membuatnya barengan. Tapi kalau untuk yang analisis fenolik itu kalian mungkin cukup satu saja ya. Cukup satu saja sampel yang kalian misalkan kalian punya teh, tapi kan punya 2 konsentrasi ingat ya. Punya 2 konsentrasi antara teh yang pengencerannya sekian dengan teh yang pengencerannya sekian begitu ya. Itu cukup satu sampel saja. Teh dan kopi untuk fenolik itu cukup satu sampel saja punya kalian. Oke? Nah, sekarang bagaimana untuk yang apa namanya AAS ya? Untuk AAS itu juga sebetulnya kalian bisa satu sampel saja ya untuk AS kalian bisa untuk satu sampel saja ya dan saya ingin melihat perhitungan kalian di situ ya. Saya ingin melihat kalian berhitung di situ sehingga kalian satu sampel untuk satu kelompok. Oke? Ya. Baik, terima kasih Oke. Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Ini ya dari Brigita sudah nyampe ke saya akan ini kan. Aduh, maaf ya, ini karena susah sekali mencari waktu kalian ya. Jadi harusnya offline, jadinya online seperti ini agak susah sebenarnya buat saya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap esensi ataupun penjelasan saya enak untuk diikuti ya. Oke, sekitar saya
tadi membuka dulu ini ya tadi untuk persiapan sampelnya ya. Oke, ini saya harus print screen untuk saya masukkan ke sana. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini bisa ya ternyata sebentar. Ini bagaimana caranya supaya kalian tahu bahwa ini kita cek dulu ya, kita cek dulu. eh kok tidak bisa ya saya mau. Oh, oke oke oke. Eh, ini nggak bisa diperkecil gambarnya. Susah, saya emang ini susah ya. Oh, wait. Saya bisa dua layar tuh gimana ya? Oke. Maaf ini kok saya bisa dua layar. Share window. Kalau saya bisa supaya bisa dua layar tuh apa ya? Screen ya, screen. Oke. Share ini screen. Oke, ya. Jadi kalau saya pakai dua screen maka kalian hanya akan bisa oke ya. Kelihatan ya? Saya share dua screen kelihatan? Terlihat dulu. Oke, terlihat ya? Oke, nah di sini jadi kalian lihat ya bahwa ketika kita melakukan persiapan untuk standar ya 50 miligram dari galic acid kita jadikan 100 mili standar. Maka konsentrasi standar di situ adalah berapa di sini? Konsentrasi stoknya jadi berapa? Konsentrasi stoknya adalah dari 50 apa? Miligram per berapa? Per 50 mili 10 liter. per 1 liter, no? 50 per 0,1 liter. 0,1 ya, atau per 100 mili ya, sehingga kita bisa sederhanakan 0,5 miligram per mili ya. Sama ya? Oke? Oke ya. Jadi jelas ya, ini adalah di awal. Oke? Nah, sekarang ya, eh ketika kita ambil 0 ke sini pasti 0 ya. Kemudian Bu, kita ketika izin, yap, ya. izin menambahkan Bu. Jadi kemarin saya dapat info dari tim standar kalau Mhm. berat awalnya itu jadinya 49,3 Oke. miligram Bu. Oke, 49,3 ya. Berarti kalau gitu di sini kita 49,3 0,493 ya. Oke. Ya, good. Ya, ini artinya sudah sangat akurat ya. Betul. Oke, ya. Jadi ini 0, jadi ini ceritanya 49 ya. 49 something gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang kita ambil ya. Kalau 0 pasti 0. Bagaimana ketika dia menjadi diambil 30 mikroliter ya. Sekarang konsentrasinya berapa di sini ya. Kemudian ini diambil 40, 50 dan seterusnya, kemudian ditepatkan ya, ditambah dengan metanol hingga setengah mili. Jadi konsentrasi di sini berapa? Sekarang kita cek ya, mudah-mudahan kalian udah benar nih. Cuman saya ingin menjelaskan ke teman-teman yang lain yang belum menghitung ya, dari mana angka itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pakai V1N1 sama dengan V2N2. Oke. Nah, sekarang V1-nya yang mana? V1-nya kita kan 30 mikroliter itu kan ya? 30 mikroliter ya. Dikalikan berapa? Dikalikan N1-nya berapa? 0,493 ya miligram per mili
ya, sama dengan berapa? Sama dengan P2-nya 5 mili. 0,5 satuannya beda tuh. Ini dalam satuan mikron, ini berarti kalau dijadikan mikron jadi berapa? Kalau mikroliter? 3 kali 10 pangkat min 2, Bu, yang 30 ini. Nah, yang 30 ini semua basicnya adalah mikroliter ya. Oh, Nah, kalau yang 5 yang gampang aja. Setengah mili kalau jadi mikroliter berapa? 500 sih, Bu. 500. Oke, 500 dikali 500 mikro ya. Mikro. Nah, biar kita nanti kelihatan nih ya angka-angkanya ya. Mikro ya ini, kemudian ini yang apa namanya? Wait. N2-nya belum diketahui, Bu. Nah, N2-nya belum diketahui kan? Dikali N2 ya. Nah, sekarang N2-nya berapa? Tolong dihitung. Ya, sama dengan berapa? 30 dikali 0,493 ya dibagi 500. Oke. Jadi sekian ya. Nah, ini sudah benar ya. Ini sudah benar ya. Ini satuannya masih miligram per mili ya. Satuannya masih miligram per mili. Kalau kita mau jadi mikrogram, maka tinggal dikali 1000 ya, sama dengan ini ya, dikali 1000 ya. Oke. 29,58. Sudah sangat tepat perhitungannya. Oke, keren ya kalian ya. Oke. Nah, ini sudah. Oke, berarti ke bawahnya saya percaya sudah sama ya, sudah betul ya. Oke, jadi ya yang tidak melakukan perhitungan sekarang paham ya dari mana angka itu muncul ya. Nah, sekarang kita ganti ya chartnya. Kita ganti chartnya bahwa ya dia ini mulainya dari tadi 29 ya. Kemudian kita add trend line ya. Kemudian kita cari display sama R square-nya. Oke? Nah, ini ya angkanya ya. Oke, beda sedikit ya. Beda sedikit coba kita lihat ya. Oke, beda sedikit ya antara melalui titik 0 dan tidak melalui titik 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini. Sekarang kita hitung konsentrasi sampelnya. Oke. Sekarang persiapan sampel seperti apa? Oke, kita lihat persiapan sampel. Nah, ini ya. Kita lihat persiapan sampel. Salah satu saja ya, salah satu. Karena kan banyak nih sampel kalian ada 3 ya. Kemarin yang diukur absorbansinya yang mana? Tiga-tiganya ini di tabung reaksi ini atau hanya 2? Tiga-tiganya, Bu. Tiga-tiganya. Oke, salah satu saja ya. Oke, ini yang data yang diberikan ke saya ya. Yang absorbansinya dicakup oleh kurva standar itu yang pengenceran yang mana? Oke. Nah, ini kan ternyata. Oke, ya. Nah, itulah kenapa saya meminta kalian itu 3 pengenceran. Karena untuk sampel yang kita tidak pahami, sekali lagi, sampel yang untuk kita tidak pahami berapa kira-kira absorbansi yang bisa di-cover oleh standar, maka kita harus coba-coba pengenceran. Ini yang kalau kalian lakukan ketika kalian penelitian, ya. Jadi jangan putus asa nanti, aduh kok absorbansinya besar sekali, coba lagi, ya. Nah ini kan kalian praktikum kan nggak bisa nyoba-nyoba berulang-ulang, udahlah nyoba sekalian aja, 3 pengencerannya. Jadi kita ambil yang ini ya, yang 5 tuh yang mana? Berarti yang terakhir ya? Yang dilutut 5 kali ya? Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kurva standarnya kita sudah dapat ya. Kurva standarnya sudah dapat ya. Jadi sampelnya itu kita ambil dari oke. Sekarang kita masukkan dulu dari konsentrasi dari kurva standar ya. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0,454. Caranya sama seperti tadi ya. Berarti X-nya adalah 0,454 oke, dikurang berapa? 0,1015 ya. Dibagi dengan
0,0085. 0,0085 ya. Oke, baik. Nah, segini ya. Ini adalah konsentrasi dari kurva standar. Ingat, satuannya adalah mikrogram per mili ya. Mikrogram per mili ya. Oke. Oke. Ini saya biar nggak lama ya, nggak usah masukin simbol ya. Nanti kalian ganti ya. Gram gini. Sorry. Mikrogram per mili ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan dari kurva standar. Tapi kita ingat, yang dicari itu bukan yang ada di larutan yang 0,5 mili ini. Kalau dari kurva standar itu artinya yang ada di dalam larutan yang 0,5 mili ya di situ. Kita harus mencari di dalam sampel teh awal ya. Oke, jadi sekarang kita mulai nih perhitungannya nanjak ke atas ya. Ini sama dengan ya. Oke, sama dengan ini ya. Kemudian ini panjang nih dikali mikrogram per mili. Nah, kalian kemarin sebelum melakukan absorbansi, mengambil sampel dari ya, labu takar masing-masing ini berapa mili? 0,2 atau 0,5? Karena kemarin saya ingat ada yang 0,2, ada yang 0,5 ya. Kalau kelompok 4 0,5 mili, Bu. Ini 0,5 ya? Iya. Ya, oke. Oke. Nah, kalau yang 0,5 berarti sudah sama dengan kurva standar ya. Bahwa di dalam sampel kita yang 0,5 mili. Ya, jadi ini boleh kita kalikan 0,5 lah ya, karena memang total ini caranya macam-macam nih ya, caranya macam-macam untuk perhitungannya. Kalian jangan khawatir, bisa mengotak-atik sendiri. Sekarang kita pakai cara ini dulu, 0,5 mili ya. Jadi kita cari dulu di dalam 0,5 mili itu ada berapa mikrogram fenolik ya. Nah, ada segini ya. Ini adalah mikrogram satuannya ya, mikrogram. Oke. Nah, sekarang ya kita ingin mencari ya di dalam sampel yang dilutit 5 kali berarti kan ya. Ini atau begini. Enaknya seperti apa ya mengurutkannya? Ini kan di dalam 0,5 mili itu kalian dapatkan 20,7 sekian mikrogram. Atau bisa juga begini, kita jangan dikalikan 0,5 mili dulu karena kalian toh mengambil yang sama dengan kurva standar ya, sama-sama 0,5 mili sehingga kita bisa langsung menghitung saja ya dari oke. Atau begini. 20, sekian mikrogram ya. Ini ada di sini sementara larutan kita totalnya itu adalah 100 ya. Totalnya adalah 100. Kalau totalnya 100 berarti sama dengan ini ya. Ini dibagi dengan 0,5 mili gitu ya. Nah, ini 0,5. Jadi di dalam 100 mili ini ada berapa? Kok saya jadi belibet ya? Sebentar. Enaknya gimana ya? Oke. 20 mikrogram ini kita dapatkan di situ. Ini sudah dikalikan 5 belum? Sudah dikalikan 5, 20 mikrogram. Sementara kalau larutan awalnya itu adalah 100 mili ya, 100 mili di sini. Sehingga ini adalah ini dikali dengan jadi panjang nih. Sebentar saya supaya enak menjelaskannya gimana. Dia di situ
Di situ per mili. Oke, oke, oke. Oke, ini sekian mikrogram per mili. Kemudian di sini di dalam 100 mili di dalam 100 eh di dalam 100 mililiter itu kan konsentrasinya tidak berubah ya. Konsentrasinya tidak berubah. Kita ambil 0,5 mili dengan mililiter yang sama dengan standar gitu ya. Nah, ini berarti konsentrasinya akan sama dengan yang di 100 mililiter ya. Jangan dikalikan dulu deh ya, kita buat main konsentrasi saja. Kemudian ini kan sebetulnya yang 100 mili ini berasal dari mana? Berasal dari diluted yang 5 kali ya, diluted 5 kali berarti kan dikalikan 5, dari 20 jadi 100 berarti kemarin ya, dikalikan 5 ya, sama dengan ini, mudah-mudahan hitungan kalian sama dengan saya ya, kalau enggak nih kayaknya saya yang salah ya, tidak konsentrasi. Oke, oke, nah ini ya, ini itu adalah ya, karena kita diluted 5 kali ya, jadi ini dikalikan segini ya. Maka ya, di dalam larutan ini ya, ada 207 mikrogram per mili. Oke? Ya, paham ya dari sini ya. Ini tadi satuannya per mili dalam 0,5. Kemudian kita paham itu berasal dari 100 mili, konsentrasinya tetap sama ya. Per milinya tetap sama. Baru kemudian di sini karena didiluted 5 kali dikalikan 5. Oke? Nah, dari sini kalian tinggal mengambil di dalam 100 mili ini ya, ada sekian. Ya, berarti oke, dalam 100 mili ada sekian. Berarti totalnya ya, kalau kita mau tahu berapa gramnya ya, tinggal dikali dengan 100. Sama dengan ini dikali 100 ya. Maka itu akan menjadi mikrogram ya. Mikrogram. Oke? Kalau kita mau tahu berapa mikrogram per milinya, maka sama dengan ini dibagi 10 ya. Oke? Bagi 10. Oh, besar sekali ya? Oke, besar sekali. Oke, dikali mikrogram per mili. Ya, jadi ada 2000 mikrogram per mili. Ini sekitar sama dengan kalau kita kali ganti menjadi mili ya, miligram sama dengan ini dibagi 1000 ya. Oke. Nah, ada sekian miligram per mili ya, 2 miligram per mili. Oke. Nah, sekarang kita punya 2 data nih. Data yang kalian hitung ya, mikrogram per mili ini dengan yang kita hitung sama-sama ya. Nanti kalian coba cari informasi ya untuk data total fenolik yang ada di kopi, mana yang paling mendekati? Apakah yang sekian mikrogram per mili atau yang ini ya? Apakah 2000 mikrogram per mili atau yang sekian ratus mikrogram per mili? Mana yang lebih mendekati menurut kalian? Ya. Oke, sekarang waktunya sudah jam 5 kurang ya. Nanti ini ketika sama-sama kita lebih adem begitu ya. Nanti kita coba koreksi lagi perhitungannya ya. Coba lihat di referensi ya. Apakah data mana yang lebih mendekati itu dulu. Ya, saya akan cek lagi nanti perhitungannya ya. Ternyata menghitung sambil berpikir sambil menjelaskan itu tidak mudah ya. Oke, baik ya. Oke, tapi at least kalian paham atau tidak dengan perhitungan ini? Masih bingung. Oke ya. Oke. Balik lagi ya. Oke. Gini. Kita yang sampai sini paham? Ini kurva standar. Heeh, 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 heeh.
Ini kan kita kan masukkan ke kurva standar, betul, masukkan. Tapi yang kita dapatkan dari kurva standar, ini kan kurva standar sudah paham ya sampai sini ya? Oke, maka fenolik kita itu 41,47 mikrogram, ya, mikrogram per mili. Karena satuan kurva standar kita itu mikrogram per mili, ya. Nah, itu ada di mana? Ada di sini, ya. Ada di sampel yang kita ukur, yang kita ambil 0,5 mili itu setelah melalui serangkaian persiapan sampel. Kalau di sini betul, ya di dalam larutan yang 0,5 mili itu konsentrasinya adalah 41,45059 mikrogram per mili. Itu betul dari kurva standar. Tapi kan ingat, sebelum masuk kurva standar, sebelum masuk reagen-reagen, ya, ini tuh berasal dari mana? Ya, berasal dari persiapan sampel yang panjang untuk kita bisa menelusur berapa banyak jumlah fenolik yang ada di dalam sampel teh awal yang kita masukkan, yang kita ambil dari kemasan. Oke? Jadi kita harus runut, ya. Kita harus runut berdasarkan persiapan sampel. Nah, ini yang menjadi tantangan kalian ketika kalian penelitian. Karena kalian nggak mungkin tuh sampel itu tanpa diencer-encerkan, tanpa dilarutkan gitu ya. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke? Nah, ini konsentrasi ini yang tadi kita dapatkan dari kurva standar itu adalah konsentrasi yang ada di dalam larutan yang 0,5 mili yang kalian ambil pakai pipet untuk ditambah dengan volin dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini yang kita dapatkan dari kurva standar. Sementara kalian itu harus ya melakukan serangkaian persiapan. Maka kita trace back ke belakang, ya. Kalau di sini itu ada 41 mikrogram per mili, maka di sini ada berapa? Ya, konsentrasinya sama atau tidak? Sama, karena kita cuma mindahkan 0,5 mili, kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Konsentrasi di sini dengan konsentrasi di sini, ya, di dalam tabung reaksi ini yang 0,5 mili, itu sama. Ya, makanya ya saya tadi mengatakan ya tinggal trace back-nya itu adalah di labu takar yang ini, ya. Karena di sini sama konsentrasinya. Sama-sama 41,47 mikrogram per mili. Oke? Nah, sekarang kita perlu tahu konsentrasi yang ada di sini, ya kan? Tadi yang kan semua dari sini kan ya ngambilnya ya. Data yang terpakai ini kita trace back ke sini. Konsentrasi fenolik yang ada di sini dengan konsentrasi fenolik yang ada di sini sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalian melakukan pengenceran, ada dilution factornya, 5 dilution factornya. Ya, karena dari 20 jadi 100 kalau tidak salah begitu ya. Maka konsentrasinya di sini 5 kali lipat dibandingkan ini, 5 kali lipat dibandingkan di sini. Ya, di sini atau di sini nih ya, di tabung reaksi ya. Sehingga saya kalikan menjadi 5. Oke? Paham di situ? Paham? Oke, baik ya. Nah, sekarang kita sudah tahu konsentrasi di sini ya. Konsentrasi di sini kita tahu ya. 207 mikrogram per mili. Ya. Oke, itu konsentrasi mikrogram per mili. Nah, sekarang saya mau tahu berapa jumlahnya. Kalau jumlah itu tidak ada volume, kita hanya perlu tahu berapa gram si fenoliknya dalam larutan yang 100 mili ini. Maka ini saya kalikan 100. Ya, saya kalikan 100. Kenapa? Karena saya ingin menghilangkan volumenya. Saya hanya perlu menghitung berapa gramasi dari total fenolik yang ada di dalam labu takar 100 mili itu. Ya, saya kalikan 100. Jadi satuannya sekarang hilang milinya. Gitu ya. Di dalam 100 mili itu sekarang terdapat berapa? 207 dikali 100 mili. Nah, sehingga milinya dicoret hilang tuh ya. Maka tinggal mikrogram. Ada 20.735 mikrogram. Ya, satuannya mikrogram. Oke.
Nah, dari situ kemudian ya, saya sudah tahu sekarang. Di sini ada 20.735 mikrogram total fenol, ya, itu. Nah, jumlah total fenol yang ada di sini itu sama dengan yang ada di dalam 10 mili teh. Apa ini, kopi ya? Kopi ya? Yang sama dengan yang ada di 10 mili kopi. Itu sama jumlahnya, ya. Kan kita cuma mindahin aja. 10 mili dimasukkan ke dalam labu takar 100 mili. Sehingga jumlah total fenolnya di sini dan di sini itu sama jumlahnya, gramnya sama. Ya, jumlah fenolnya sama. Oke? Sama-sama berapa? 20.735 mikrogram. Ya. Oke. Kalau saya mau tahu sekarang per milinya ya berapa gitu kan, kan saya mau satuannya per mili ya. Mau per mili ke, mau per 100 mili ke, boleh kalian mengotak-atik satuannya. Sekarang saya mau buat satuannya adalah per mili. Di dalam 10 mili itu ada 20.735 mikrogram total fenol. Kalau per milinya berapa? Saya tinggal bagi 10. Maka hasilnya adalah, tadi ya udah bagi 10 dulu nih ya, sebelum saya konversi lagi ya. Ini dibagi 10 dulu ya. Dibagi 10 dulu, maka di situ ada, ya, oke sebentar. Ini saya ganti ke miligram dulu ya. Ini udah bagi 10 belum? Wait, ini udah bagi 10 belum ya? Sudah dibagi 10 tadi ya, sudah dibagi 10. Ini ada 2073 mikrogram. Ya, sudah mikrogram per mili. Ini satuannya mikrogram per mili ya. Oke, sore ini sudah mikrogram per mili yang ini. Kemudian ya saya mau ubah menjadi satuannya miligram per mili. Maka saya bagi 1000 ya. Ini sudah dibagi 10 yang ini ya. Hasilnya ini ya. Jadi sekarang kalau satuannya mau miligram tinggal saya bagi 1000. Maka dapatnya adalah 2 miligram per mili ya. Paham nggak? Udah paham atau seperti apa? Dirunut begitu ya. Sekali lagi, konsentrasi yang ada di sini sama dengan konsentrasi yang ada di sini, yaitu konsentrasi yang kita dapatkan dari kurva standar. Ketika pindah ke sini, konsentrasinya adalah 5 kali dari konsentrasi yang kita hitung dari kurva standar. Oke? Karena ada dilutit 5 kali. Nanti setelah kita tahu konsentrasi di sini, baru kita hitung jumlahnya dengan mengalihkan volume yang 100 mili. Setelah kita tahu jumlahnya, gramasinya, mau dalam satuan mikrogram misalnya, untuk tahu berapa konsentrasi dalam 10 mili, nah tinggal kita bagi dengan 10 mili. Karena jumlah fenolik di sini dengan jumlah fenolik di sini itu sama. Ya, kita cuma mindahkan saja. Kita hanya mindahkan saja dari sini ke dalam labu takar. Jumlahnya sama, konsentrasi yang berbeda. Oke? Ya, gimana? Atau apakah sudah lebih jelas? Ibu maaf izin Ya, konfirmasi. ya. Berarti untuk hasil akhir satuan untuk interpretasi di pembahasan itu miligram per mili ya Bu pakainya? Boleh miligram per mili, boleh miligram per 100 mili, silahkan. Yang penting perhitungannya benar. Tapi biar nggak pusing ya, saya mintanya apa di sini kemarin? Saya mintanya apa ya? Oke, miligram per 100 mili ya supaya 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 tidak pusing ya. Supaya tidak pusing sama semua miligram per 100 mili. Sehingga kalau miligram per 100 mili, maka saya ini perlu dikalikan 100 lagi ya. Oke, nah ini ya. Ini adalah miligram per 100 mili. Oke? Baik Bu, terima kasih. Oh ya. Ya. Aduh, itu
Padahal kita sudah mencoba ya. Kita sudah mencoba 3 pengenceran. Kalau pada penelitian, kalian harus mengulang ya. Tapi ini kan praktikum ya, jadi dihitung saja. Di luarnya itu lebih kecil atau lebih besar? Oke, berarti pengencerannya terlalu banyak. Faktor pengencerannya terlalu tinggi ya. Diambil saja yang paling mendekati kasus yang teh ya. Diambil saja yang paling mendekati ya. Dari 3 itu emang tidak ada yang masuk, tapi ambil aja yang paling dekat ya. Boleh? Oke, baik. Ada lagi, mohon maaf ya agak belibet nih kalau udah ngitung-ngitung begini memang agak belibet ya. Ibu saya mau nanya, Bu. Ya, Ini kalau kelompok saya after bantingnya minus, Bu. Itu hitung-hitungannya gimana ya? jelek berarti datanya ya. Atau gini, teh juga ya? Kenapa? Teh juga? Bukan, Bu, kopi. Nah, ini aneh karena sampel yang grup ini bagus gitu. Yang oke, karena kan kita melakukan analisis sama ya sampelnya ya, jadi dibagi teh dengan kopi itu dibagi rata. Sekarang yang kopinya nilainya jelek gitu ya, minta saja data sama yang bagus ya. Nah, yang minus sama sekali tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Atau gini saja, kalau yang teh ada yang bagus nggak datanya? Kelompok kami juga kurang konsentrasi asam galatnya itu, Bu. Sama kayak Ada kelompok yang Azam. ada nggak yang bagus untuk teh? Tidak ada sama sekali ya, jelek semua ya? Memang kalau teh itu, harus cut sepertinya ya, ininya. Jadi dia itu karena daun ya, kalau hanya walaupun dia sudah dibubukkan begitu ya, kelihatannya kalau hanya dibuat seperti itu tidak dipanaskan, tidak dipanaskan begitu ya, model ekstraksinya kecil sekali. Teh berarti tidak ada yang bagus sama sekali? Jelek semua ya tehnya? Oke. Iya, Bu. Oke, jelek semua. Gini, data kalian tetap masuk yang teh sejelek apapun, tidak bisa dihitung ya sudah tidak usah dihitung, tapi tolong untuk laporannya minta data kopi yang bagus, salah satu saja, yang penting kalian bisa menghitung, oke? Oke ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik ya. Jadi, tolong nanti, dicari, informasinya ya. Nanti saya coba juga nih perhitungannya, supaya segar, nanti saya mikir sendiri gitu ya, lihat-lihat lagi, hitungannya, nanti saya coba, buat oret-oretan gitu ya, nanti mungkin bisa ini kan tidak ada oret-oretannya gitu ya, nanti saya kasihkan ke kalian, nanti mana yang bisa dicoret, satuannya dan lain sebagainya, di kertas saya foto, nanti saya berikan ke kalian ya. Oke, sambil cek ya perhitungannya apakah sudah betul dan coba dicari juga di, eee, pustaka ya, ada berapa banyak ya kandungan, fenolik, total fenolik pada teh. Seduhan teh atau seduhan kopi ini kan kita seduhan ya, bentuknya seduhan ya bukan kita kita tidak melihat di biji, jadi seduhan ya berapa, eee konsentrasinya begitu ya. Oke baik, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau nanya, Ya, kemarin itu buat kelompok 4 itu sistem reaksinya, beda sendiri mhm sama kelompok lain dan beda juga sama sistem reaksinya standar. Kalau nggak salah yang mhm sistem reaksi standar itu dia 0,2 mili, larutan mhm standar, terus habis itu tambah sama mhm, 0,3 mili metanol, terus volin sama juga oke NaCO3. Tapi kalau buat yang kelompok 4 itu tuh sampelnya 0,5 mili dan kami waktu itu nggak nambahin metanol. oke. Nah, jadi kalau yang tidak nambahkan metanol seperti ini perhitungannya, jadi 0,5 mili ya, 0,5 mili larutan sampelnya dan tidak menambahkan metanol itu seperti ini perhitungannya. Tetapi ketika menambahkan metanol berarti kan harus dikonversi ya, harus dikonversi dikali 0,5 dibagi 0,2, iya kan? Ya, seperti itu ya, karena totalnya kan 0,5 mili ya, untuk dapat, satuan per milinya itu, ya. Untuk dapat satuan ininya nih,
Oke. Nah, di sini ya, sebelum ini ya, maaf, ini dulu dikali 0,5 dibagi 0,2 baru dikalikan dengan faktor dilution faktornya. Ya. Ada yang 0,2 mili hasilnya bagus, kopi ya? Yang 0,2 itu hasilnya bagus atau tidak? Bagus Ibu. Ada Oke, 2 datanya yang masuk Oke, 2 dalam data yang perpaduan. bagus. Iya, oke. Jadi tadi, sebelum dikalikan 5 kali faktor pengenceran, maka kalian harus mengkonversi ini dulu. Dikali 0,5 dibagi 0,2. Karena kurva standar kita, ya, volumenya adalah kita jadikan 0,5 semua, sementara kalian ambil sampel cuma 0,2. Berarti kan ada yang berbeda di situ. Dikali 0,5 dibagi 0,2. Jadi ada faktor konversi lagi. Dikali 2,5. 0,5 dibagi 0,2. 2,5 ya. Sebelum dikalikan 5. Oke? Ya, baik Ibu. Oke, baik ya. Paham ya sudah ya? Pada umumnya paham ya mudah-mudahan ya? Agak belibet ya, mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan Heeh, gimana? Itu tadi, kalau kalian pakai 0,2 plus 0,3 metanol, maka ini ya, ini anggap aja ya, dikali 0,5 dibagi 0,2 karena ada faktor di situ ya. Baru nanti dikalikan lagi faktor pengencerannya. Ya, faktor pengencerannya mau yang berapa? Enggak, kesananya sama. Ya, gitu. Oke? Oke? Ya, jadi ini memang sengaja saya tidak memberikan rumus seperti yang apa namanya, yang AAS gitu ya, karena fenolik ini biasanya seperti itu. Jadi kalian bisa beda-beda membuat desain penelitiannya ya. Jadi ini latihan ya, nanti bisa pengencerannya macam-macam, bisa persiapan sampelnya macam-macam. Karena memang konsentrasinya itu tuh variasi sekali sampel kita ya. Oke, baik. Cukup ya? Cukup ya? Nanti saya coba buatkan oret-oretan, tulisan tangan supaya terlihat ya, terlihat. Tapi mungkin saya tidak akan, drop di grup ya, karena supaya tidak terlihat pengajar yang lain, begitu ya. Maksudnya tulisan tangan gitu, itu hanya, saya untuk memperjelas saja gitu ya. Nanti saya kasihkan ke asisten saja ya, silakan untuk kalian, saja itu nanti ya. Oke, baik, cukup ya? Saya tunggu laporannya, mau seminggu dari sekarang? Cukupkah waktunya dengan 3 laporan itu? Karena kalian nggak bisa nyicil ya, ini, apa ya namanya, dikumpulkan semua. Seminggu atau 2 minggu? Wah, oke, saya salah harusnya ngasih informasinya seminggu kumpul gitu ya. Atau ya udah oke, 2 minggu ya. Oke, 2 minggu saya tunggu dan, tidak ada waktu lagi. Tidak ada toleransi, jadi karena sudah diberikan, tambahan waktu ya, mengingat datanya baru terkumpul semua, mohon tadi segalanya yang dibicarakan tadi diikuti ya. Mudah-mudahan kalian bisa membuat laporan yang bagus ya. Oke, baik terima kasih, semoga apa yang dilaksanakan selama 3 minggu dengan saya nanti bermanfaat ketika kalian penelitian dan tidak membuat kalian tambah bingung ya. Makasih semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih, Bu. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak.